Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 249 Kontrol Absolut. Ya Tuhan. Chu Feng benar-benar bisa menggunakan kultivasi alam origin tingkat 7 untuk menandingi Gong Luyun. Mataku baik-baik saja, kan? Pada saat itu, banyak orang tidak berani mempercayai pemandangan di depan mata mereka. Jika dikatakan bahwa Chu Feng mampu memblokir serangan Gong Luyun sebelumnya berarti bahwa kekuatan tempurnya luar biasa, maka saat ini, pertempuran antara dia dan Gong Luyun hanya menentang logika. Jadi, banyak orang tidak mau mempercayainya. Mereka tidak punya cara untuk mempercayainya, dan dengan perbedaan kualitas yang seperti perbedaan antara langit dan bumi, bagaimana mungkin kekuatan origin yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan Profond dapat melawan kekuatan Profond dan bahkan tidak dirugikan? Itu sama sekali tidak masuk akal. Beberapa orang bahkan menduga bahwa mata mereka sedikit rusak dan mereka terus menguceknya. Ketika orang-orang itu membuka mata mereka sekali lagi dan melihat ke panggung pertempuran, mereka langsung tercengang. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa saat Chu Feng dan Gong Luyun bertarung, kekuatan origin menekan kekuatan Profond. Saat tinju dan tendangan mereka beradu, Gong Luyun sedang mundur sementara Chu Feng maju dengan cepat. Chu Feng lebih unggul. Alam mendalam tingkat keempat hanya biasa saja. Sepertinya gelar murid nomor 1 ini agak kosong ya. Chu Feng menggunakan kekuatan origin untuk menekan kekuatan Profond. Dia menggunakan ranah origin untuk menekan ranah Profond. Saat dia memaksa Gong Luyun ke kondisi itu, dia tidak lupa mengejek lawannya. Apa yang kau ambil hingga mendapatkan kekuatan tempur aneh seperti itu? Gong Luyun juga sangat putus asa dengan Chu Feng. Dia tidak mempercayainya. Dia tidak percaya bahwa itu adalah kekuatan Chu Feng sendiri. Dia menduga bahwa Chu Feng menggunakan beberapa obat khusus atau beberapa metode terlarang. Benar sekali. Apa yang dikatakan Gong Luyun tidak masuk akal. Kekuatan tempur yang dimiliki Chu Feng saat ini memang melampaui batas normal. Sangat mungkin dia menggunakan beberapa obat terlarang atau beberapa metode terlarang. Setelah Gong Luyun berbicara, banyak orang mulai setuju dengannya. Mereka selalu merasa bahwa kekuatan tempur Chu Feng tidak normal, dan kebetulan Gong Luyun memberi mereka penjelasan yang masuk akal. Bicaralah. Apakah kau menggunakan obat terlarang atau metode terlarang yang hanya dimiliki oleh spiritualis dunia? Untuk mengalahkanku, kau berani menggunakan metode rendahan seperti itu? Kau benar-benar tercela dan sangat tidak tahu malu. Melihat tebakannya sendiri disetujui semua orang, Gong Luyun yang tidak tahu malu pun menurutinya dan berteriak keras. Ia mengalihkan semua kehinaan dan rasa tidak tahu malu darinya kepada Chu Feng. HMPH. Kau benar-benar berpikir bahwa semua orang di dunia ini tidak tahu malu sepertimu. Waktu akan membuktikan apakah aku, Chu Feng, menggunakan obat terlarang atau metode terlarang. Namun, tindakanmu yang tak tahu malu untuk tidak bunuh diri setelah kalah telah disaksikan oleh semua orang di sini. Chu Feng mendengus dingin, dan tanpa bentuk, dia menjelaskan dirinya sendiri. Chu Feng benar. Tidak peduli apakah dia menggunakan obat terlarang atau metode terlarang. Meskipun kultivasinya dapat meningkat pesat dalam waktu singkat, ada batas waktunya. Setelah waktu itu berlalu, bukan hanya kekuatan yang diperoleh akan hilang semua, tetapi juga akan ada rebound yang sangat serius. Cedera ringan akan menjadi cedera berat, dan cedera berat akan menjadi lumpuh dan semua kultivasi akan hilang. Jika Chu Feng benar-benar menggunakan obat terlarang atau metode terlarang, cepat atau lambat, dia akan kembali ke bentuk aslinya dan semuanya akan terungkap. Dia tidak akan bisa bertahan lama. Tapi melihat penampilannya yang percaya diri, apakah dia benar-benar tidak menggunakan obat terlarang, dan yang dia andalkan adalah kekuatannya sendiri? Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, semua orang merasa itu masuk akal juga dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggukkan kepala. HMPH, dasar orang tak tahu malu yang menggunakan obat terlarang, terus kenapa? Aku, Gong Luyun, masih bisa menggunakan kultivasi sejatiku untuk mengalahkanmu. Mati saja. Sebagai tanggapan, Gong Luyun sedikit gelisah dan tiba-tiba merasa bahwa Chu Feng sama sekali tidak menggunakan obat terlarang. Jadi, ia mengubah gayanya dan tidak lagi bertarung dengan kekuatan tempur tubuhnya sendiri. Ia menunjukkan keterampilan bela diri yang sangat kuat. Setelah keterampilan bela diri digunakan, kekuatan-kekuatan mendalam benar-benar ditampilkan, dan tubuh fisik Chu Feng tidak memiliki cara untuk melawannya. Namun, Chu Feng tidak takut. Dia memutar kekuatan asal di tubuhnya dan banyak telapak tangan ilusi muncul. Mata banyak orang benar-benar terpesona olehnya dan mereka tidak dapat mengetahui mana yang nyata dan mana yang palsu. Sekali lagi, dia menekan Gong Luyun. Chu Feng ini benar-benar sangat kuat. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang menggunakan telapak tangan ilusi sekolah naga Azure milikku hingga ke tahap ini.
Saat mereka melihat telapak tangan ilusi yang diperlihatkan Chu Feng, para tetua di sekolah naga biru tak henti-hentinya memujinya. Telapak tangan ilusi Chu Feng sangat hebat dan dia telah benar-benar memahami esensi dari keterampilan bela diri tersebut. Bahkan mereka tidak memiliki harapan untuk mencapai tingkatannya dan mereka mendesah dalam hati, menunjukkan bahwa mereka lebih rendah. Itu hanya keterampilan bela diri tingkat 3. Beranikah kau mempermainkan ini di hadapanku? Aku akan membiarkanmu merasakan keterampilan bela diri terkuat di sekolah naga biru milikku. Melihat bahwa ia tidak dapat menandingi Chu Feng dalam hal keterampilan bela diri tingkat 3, Gong Luyun mengubah gayanya dan menggunakan keterampilan bela diri tingkat 5. Ia ingin mengandalkan kekuatan keterampilan bela diri itu sendiri untuk mengalahkan Chu Feng. Itu hanya keterampilan bela diri tingkat 5. Kau pikir hanya kau yang memilikinya? Namun, mungkinkah Chu Feng takut padanya? Jurus ketiga dari 3 jurus petir. Petir menyambar dan bisa berubah menjadi apa saja. Meskipun jurus itu adalah jurus bela diri tingkat 4, tidak peduli apakah itu bentuk atau kekuatan, jurus ketiga itu sebanding dengan jurus bela diri tingkat 5. Yang terpenting adalah bahwa apa yang disebut keterampilan bela diri terkuat di sekolah naga biru ditekan paksa oleh gaya ketiga Chu Feng dari 3 gaya petir lagi. Sekali lagi, Gong Luyun sangat putus asa. Chu Feng, kau mengandalkan metode jahat itu untuk melawanku? Cepat atau lambat, kau akan menanggung akibatnya. Namun, kau tidak perlu merasakan sakitnya serangan balik. Aku akan menghabisi nyawamu sebelum itu terjadi. Selama 3 kali berturut-turut, Gong Luyun ditekan oleh Chu Feng. Hal itu membuatnya, yang berada di level keempat alam mendalam, dia, yang mengalahkan murid nomor 1 di sekolah kelas 1, sekolah pendengar angin, tidak memiliki wajah lagi. Saat amarah dan kemarahan bercampur menjadi satu, dia ingin segera menghabisi Chu Feng semakin dan semakin. Jadi, dia menunjukkan keterampilan bela diri dan melompat beberapa ribu meter ke belakang. Pada saat yang sama, tubuhnya juga berubah dan semburan kekuatan mendalam yang sangat kuat mengubah tubuhnya. Chu Feng, aku akan membiarkanmu merasakan keterampilan bela diri yang kuat yang belum pernah kau lihat sebelumnya. Keterampilan bela diri berkualitas tinggi dalam keterampilan bela diri peringkat 5, 10.000 kuda melaju. Asteris ledakan asteris. Tiba-tiba, di dalam tubuh Gong Luyun, kekuatan mendalam yang sangat kuat meledak keluar. Ada begitu banyak kekuatan mendalam sehingga hampir naik ke udara, tetapi kemudian dengan cepat turun kembali. Itu membentuk gelombang tak berbentuk dan melonjak. Pada akhirnya, dari tak berbentuk, itu terbentuk. Itu terbentuk menjadi kuda yang berotot dan bagus. Kuda itu tampak hidup dan nyata, tetapi kedua matanya berwarna merah darah. Ada tanduk yang runcing dan tajam di dahinya, dan itu memancarkan kekuatan yang kuat. Kekuatan itu tidak dimiliki oleh kuda biasa. Bahkan monster mengerikan biasa tidak memilikinya. Yang terpenting adalah ada ribuan kuda yang menakutkan itu. Itu mungkin benar-benar menyebabkan tanah bergoyang dan bergetar hebat. Jika panggung pertempuran tidak dibuat dengan bahan khusus, saat kuda-kuda itu lewat, tanah pasti akan hancur dan retakan yang tak terhitung jumlahnya akan muncul. Pada saat itu, bahkan sebuah kota bisa langsung dihancurkan oleh sekelompok kuda.